Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Alhamdulillah. Mana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Belum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Amiruddin, silakan. Iya Pak Guru. Pimpin doa. Baik. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warjubna fahman. Baik, akan dibacakan absen terlebih dahulu. Muhammad Suhaidi. Guru. Alhamdulillah sangat. Amiruddin. Pak Guru. Alhamdulillah. Ketua kelas, bagaimana kabarnya teman-teman yang lain? Alhamdulillah teman-teman yang lain hadir, yang lain lagi gangguan jaringan Pak Guru. Oh baik. Jadi mereka lagi sementara proses untuk login. Baik. Selanjutnya siapkan alat tulis terlebih dahulu. Kita pembelajaran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi hari ini yakni ayo menghindari sifat tercela. Pertama, kompetisi dasar meyakini hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria dan sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Kedua, menghindarkan diri dari hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Tujuan pembelajaran, setelah mengamati, menyimak video materi dalam daring, siswa dapat menganalisis penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia. Lanjut. Dapat dilihat, Pak Suhaidi, peta konsepnya? Bisa Pak Guru. Oh, baik. Amiruddin bagaimana? Terlihat? Iya, alhamdulillah terlihat Pak. Baik, kita lanjut. Sifat tercela yang kita bahas adalah hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria. Ada 5 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dalil, kedua makna, penyebab, dampak negatif, dan cara menghindarinya. Kita lanjut. Ayo sama-sama mengamati gambar. Di akhir, buatlah komentar tentang 2 gambar tersebut. Lanjut. Yang kita akan bahas pada pekan hari ini, yakni hubud dunia. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.1, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Anak-anakku sekalian, kehidupan sekarang yang serba modern ini hampir dipastikan tidak bisa lepas dari unsur materi. Banyak orang yang tergiur dan terjebak dengan unsur tersebut. Pada akhirnya, menyeret pada perbuatan pola hidup dan perilaku individu yang materialistis. Hal ini tentu saja mengakibatkan munculnya sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri, bahkan sangat merugikan orang lain. Di antara sifat tercela tersebut adalah hubud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Lantas,
apa saja dampak negatif perilaku tercela seperti hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Adapun sifat tercela yang pertama adalah hubbud dunya. Hubbud dunya atau istilah bahasa asingnya materialistik adalah senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan. Sikap seseorang yang hubbud dunya ini telah dijelaskan dalam firman Allah surah At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 3. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang hubbud dunya, keduniaannya cenderung dibiarkan sampai melebihi batas, bahkan terkadang tidak berpikir tentang nasib orang lain. Padahal, seperti kita ketahui, keduniaan ini bersifat sementara dan akan berakhir. Memang manusia hidup di dunia dibekali oleh Allah dengan sifat yang cenderung senang kepada keduniaan. Tapi bagi orang yang beriman, rahmat Allah ini haruslah dapat dikendalikan sedemikian rupa, sehingga keduniaan yang mereka peroleh dapat dimanfaatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hubbud dunya merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Sifat hubbud dunya ini dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kemudian suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Selain itu juga kikir terhadap harta karena tidak rela hartanya berkurang sedikit pun. Kemudian serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Dan yang terakhir, karena tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dampak negatif dari hubbud dunya antara lain yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Selain itu, hubbud dunya merupakan sumber penyakit. Cinta dunia yang sering mengakibatkan seorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Selain itu, dampak negatif berikutnya adalah orang yang hubbud dunya akan cenderung menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang terakhir, hubbud dunya membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hubbud dunya dan lebih banyak bersyukur, merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Karena apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Saya sudah siapkan ada kelompok 1 Amiruddin, Delma Ali, kelompok 2 Rusmina, Waode, kelompok 3 Jabar, kelompok 4 Muhammad Suhaidi. Muhammad Suhaidi, kelompok berapa? Kelompok 4, Pak Guru. Baik. Amiruddin, kelompok berapa? Kelompok 1, Pak Guru, bersama Delma Ali. Betul, terima kasih. Dari 4 kelompok ini, kami sudah siapkan
materi yang akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya yang masih tersisa belum kita bahas, yakni kelompok 1 membahas tentang hasad, kelompok 2 ujub, dan kelompok 3 sombong, dan terakhir adalah ria. Dari 4 kelompok yang sudah Bapak Guru siapkan, harus diperhatikan nanti ada 5 hal penting yang harus ada di dalamnya. Yang pertama adalah dalil, yang kedua adalah pengertian, yang ketiga adalah sebab-sebab, dan yang keempat adalah dampak negatif, dan yang kelima cara menghindarinya. Mudah-mudahan di pekan ini tentang hubud dunya bisa dipahami dengan baik, dengan setelah melihat materi video tadi. Mungkin ada beberapa hal yang harus lebih jauh dipahami tentang hubud dunya, nanti bisa digali informasinya dengan sumber-sumber yang lain. Baik, pekan ini mungkin cukup sekian perjumpaan kita. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari silakan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya akhiri perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan recordnya Pak Ahmad. Baik, Pak.